Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat supaya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kajian rutinan. Tidak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Zaman onta. Karena pematerinya sudah siap ya dari tadi supaya tidak menyangkolongkan waktu juga. Mangga kepada pemateri Al-Mukarram Al-Habib Al-Kiai Haji Yasin Asilimani Tentang naon tentang naon kan hala Asilimani. Waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan materinya yang berjudul Latah Jam. Latah Jam. Mangga goblok Terus saya nonton orang jauh di Ini judul Latah Jam teh saha nu ngedit. Teuing bagus. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil tiba'il hawa walladzi ja'ala al-muslimina jasadan wahidan. Penonton setia kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ansih nggak bisa gerak. Udah gitu. Mantap. Ya baik. Pembukaan pertama kan untuk kita harus nama Lanjut aja. gitu Saya baca nih penonton we. Atas. Kan saya di video. Ya mah kayak kameranya mulai ganti. Tanya we kapan nonton ayaan tuh gitu. kasepna Tes. Alhamdulillah. Ayahnya. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-muslimina jasadan wahida walladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jelas? Oke, kita efektifkan waktu ya. Alhamdulillah kita dapat menunjukkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur, yang mana syukur itu kita terhadap ingat tuh sampai kawan lagi kita semua masih dapat bersama-sama mengaplikasikan rasa syukur kita, mengimplementasikan rasa syukur kita dengan cara duduk di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya. Majelis yang senantiasa dihidupkan dengan ilmu, dengan bersilaturahmi ya, dengan segala hal yang positif tentunya. Dan pada minggu ini ya, malam Selasa ini insya Allah kita akan sama-sama diskusikan ya, walaupun dengan mungkin
pada kesempatan kali ini tidak full tim ya, mungkin full krim ya. Tapi mudah-mudahan kita akan efektifkan kesempatan yang berbahagia ini untuk kita diskusikan sama-sama apa yang nanti akan yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, kemudian nanti selanjutnya akan kita diskusikan. Nah, tema yang kali ini saya angkat, saya beri tema atau beri kata kunci jangan bersedih. Yang kata-kata ini merupakan kata-kata yang diambil langsung dari Al-Qur'anul Karim dengan banyak ayat-ayat yang menerangkan atau yang mention kata-kata ini. Di antaranya adalah la tahzan innallaha ma'ana, sabda Rasulullah yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian ada juga ayat yang lain, wala tahinu wala tahzanu. Seperti yang sudah saya sharekan ya di grup tadi, saya DM ke Fulki terus dikirim ke grup. Nah itu merupakan tulisan asli dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tapi untuk mempermudah ya, mungkin tadinya saya mau share yang bahasa Arabnya, tapi supaya kita tidak terlalu supaya mungkin lebih mudah dicerna, saya sharekan yang sudah diterjemahkannya ya. Jadi sedikit review dulu. Kata-kata yang atau tulisan yang tadi di share di grup itu adalah penggalan atau kutipan dari kitab Madarijus Salikin karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang mana di kitab tersebut ya disebutkan atau dijelaskan mengenai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dengan kitab itu ya, ada yang mencetaknya jadi 2 jilid, ada yang dibuat 1 jilid. Di dalam kitab itu hanya menerangkan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, makanya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu oleh Imam Ibnu Qayyim Jauziyah dipaparkan dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Dan di antara poin dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ya, ada satu kalau istilah beliau itu persinggahan ya, tempat-tempat begitulah. Ada pos-posnya gitu. Untuk mencapai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada di antaranya ada pos. Nah, ada pos kesedihan. Jadi untuk mencapai tujuan itu, maka Imam Ibnu Qayyim membuat atau merangkum ya, nama-nama pos-pos supaya kita bisa menuju ke tempat itu, kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian di antara pos itu adalah pos kesedihan. Tempat kesedihan. Jadi dalam kehidupan kita ini ada berbagai macam pos-pos yang kita lalui, ya. Yang bisa kita lalui dan yang pasti kita lalui. Ya. Nah, di antaranya adalah pos kesedihan. Jadi merupakan satu hal yang manusiawi jika kita melewati pos tersebut, melewati tempat tersebut. Adalah suatu hal yang manusiawi ketika kita merasakan kesedihan. Oleh karenanya beliau rahimahullah menjelaskan tentang satu poin ini, yang mana poin kesedihan ini ya, beliau menjelaskan bahwa kesedihan ini adalah satu tempat yang tidak dituntut ya, yang tidak diperintahkan untuk kita berada di situ.
kita tidak diminta dan juga kita tidak menginginkan ada di tempat itu. Akan tetapi kita dalam hidup ini, ya, dalam dunia yang fana ini, kita pasti akan mengalami atau akan melalui tempat tersebut. Nah, jadi kalau bahasa Sunda nama dipernahkeun gitu ya. Dan nanti ya selanjutnya kalau nanti antum bisa baca seluruhnya lah ya. Karena agak panjang juga kan. Nanti bisa ditarik kesimpulannya. Nah, diantaranya adalah bahwa kata-kata kesedihan itu, kata-kata kesedihan di dalam Al-Quran, itu kita bisa bagi atau kita bisa tarik garis besarnya bahwa kesedihan itu ada dua macam dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah kesedihan yang dilarang. Yang kedua adalah kesedihan yang dinafikan. Ya, ditiadakan, ya. Manhiyan au manfiyan, itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kesedihan itu kalau tidak dilarang ya ditiadakan gitu. Contohnya ayat yang tadi ya di awal disebutkan, wala tahinu wala tahzanu, atau la tahzan innallaha ma'ana. Itu merupakan macam kesedihan yang dilarang. Jadi dilarang untuk bersedih. Dan janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah kalian bersedih. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu merupakan kesedihan yang dilarang. Sedangkan ada juga kesedihan yang dinafikan. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka ketika orang-orang yang beriman kelak nanti di yaumil akhir, ketika di akhirat, ketika masuk surga, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut dalam diri mereka, wala yahzanun, dan juga mereka tidak bersedih hati. Nah, kata beliau rahimahullah ya, soalnya pasalnya kesedihan hati merupakan tempat pemberhentian dan bukan pendorong untuk mengadakan perjalanan serta tidak ada kemaslahatannya bagi hati. Dalam kesedihan itu tidak ada kemaslahatannya bagi hati seorang beriman. Tidak ada baiknya. Karena dengan adanya kesedihan di dalam hati, maka seseorang itu, ya, seseorang menjadi merod. Jadi apa bahasa Indonesianya teh? Jadi ya jadi gakmut lah begitu. Jadi gakmut. Tidak bersemangat. Tidak bersemangat. Yang penting dipahami ya. Kan inti dari bahasa itu adalah bisa tersampaikan. Jadi ketika seseorang itu tertimpa kesedihan dalam hatinya, maka seseorang itu menjadi tidak bersemangat dalam beraktivitas, menjadi tidak produktif, menjadi remnya tiba-tiba pakem dalam bergerak itu ya. Nah, mendorongnya untuk bersedih, untuk berhenti. Jadi kesedihan itu mendorong seseorang untuk berhenti. Aya didorong ngadon eureun. Maksudnya memotivasi untuk berhenti, nah gitulah. Memotivasi untuk tidak bekerja, memotivasi untuk untuk tidak produktif. Jadi ketika kesedihan itu menimpa seorang muslim, ya, alangkah celakanya seorang muslim itu, ya, bukan disebabkan karena kesedihannya, tapi karena keberhentiannya itu. Karena kemerodannya. Ya, buktinya lah ya, kita juga mengalami ya, karena kita semua pasti mengalami yang namanya sedih ya. Atau kita contoh lah, misalnya ada satu ustadz gitu kan ya. Ada ustadz yang ketika orang tuanya meninggal ya, kita bisa perhatikan ya, beberapa hari ke depan si ustadz itu kan jadi jarang ngajar, jarang pengajian ya. Nah, itulah yang
dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim, ketika kesedihan itu menimpa seseorang, maka dengan kesedihan itu orang tersebut jadi terdorong untuk berhenti. Jadi termotivasi untuk berhenti, tidak beraktivitas. Dan ketika beraktivitas pun jadi apa ya? Pekerjaannya itu jadi tidak maksimal begitu. Ya. Oleh karena itulah Al-Qur'an hadir merupakan di antara tugas atau di antara di antara fungsi dari Al-Qur'an itu adalah merupakan hiburan. Ya, hiburan bagi kaum muslimin secara umum, ya, dan secara khusus dan pastinya adalah hiburan bagi Rasulullah SAW. Ya. Contohlah ayat-ayat Al-Qur'an itu kalau kita perhatikan secara umum, ya, secara umum itu merupakan hiburan bagi Rasulullah SAW. Ya. Jadi ayat apapun, ayat yang berkenaan dengan apapun ketika turun itu Rasulullah SAW merasa terhibur. Ya. Jadi mau ayat tentang apa saja, jadi ketika Rasulullah itu jadi Rasulullah SAW itu sangat menanti-nantikan wahyu turun. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW sedang merasa bersedih, ya, atau ya dengan perilaku, dengan sikap-sikap orang kafir Quraisy, Rasulullah SAW terkadang merasa sedih. Oleh karena itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihibur dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka diantaranya juga atau banyak juga ayat-ayat yang menyebutkan wala yahzunka dan seterusnya. Ya, jadi contohnya lah surat Luqman, ya. Waman kafara fala yahzunka kufruh. Ya, dan siapa saja yang kufur, yang kafir, maka jangan kekufuran mereka itu membuat kamu sedih. Gitu. Jadi Rasulullah SAW sebelum sedihnya juga sudah diwanti-wanti jangan bersedih. Gitu. Dan pada hakikatnya Rasulullah SAW juga adalah orang yang atau pribadi yang tidak mudah bersedih begitu. Bahkan Rasulullah SAW terkenal sebagai orang yang manis muka, gitu ya, orang yang lemah lembut. Gitu. Bahkan ketika disakiti pun, gitu, acap kali Rasulullah SAW membalas dengan kebaikan. Sering kali diludahi oleh orang Yahudi. Sekalinya tidak diludahi, sekalinya tidak diciduhan, heran, kemana ini orang yang sering meludahi saya? Ternyata sedang sakit, akhirnya dijenguk. Lalu orang Yahudi tersebut menjadi masuk Islam. Nah, ini menjadi bukti Rasulullah SAW secara umum justru pribadi yang tidak bersedih, gitu. Pribadi yang friendly gitulah. Ya, begitu. Nah, bahkan Rasulullah SAW juga yang melarang 3 orang yang sedang berkumpul, sementara 2 orang yang lain berbisik-bisik, nah gitu. Ya. Ketika ada orang berkumpul nih, minimalnya 3 orang, yang 2 orang berbisik-bisik. Bahkan dengan perkara yang kecil seperti itu saja, perkara simpel seperti itu saja, Rasulullah SAW memerhatikan. Ya, jangan sampai kalau ada 3 orang, sok kalau mau ngobrol bertiga begitu. Atau cuma urusan berdua, minggir dulu. Ada urusan berdua, jangan sampai ketika ngumpul bertiga, sekarang berapa? Ber-6, berarti ber-12 nya. Ber-18. Aya malaikat 2. Cari itu setanan. Wah, can dihitung setanna. Kamu di WC-nya. Di WC aya jin. Dihitung setan apa eta? Itu termasuk. Nah, dengan perkara yang kecil itu saja Rasulullah SAW memerhatikan. Ya, jadi memerhatikan perasaan orang yang satunya gitu. Ya. Jadi jangan sampai ada bisik-bisik 2 orang di antara 3 orang. Jangan ada bisik-bisik di antara kita. Iya. Innama najwa minasyaitonil yahzunal ladzina amanu. Walahum sakin billahi wa sadisun. Iya.
Nah, itu ada tuh dicantumkan ya di surat Al-Mujadilah ayat ke-10-nya tuh. Innaman najwa minasyaitonir liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, ya, supaya orang-orang beriman tidak berduka cita, ya, tidak bersedih. Ya, lanjutkan kata Imam Ibnu Qayyim, kesedihan hati bukan sesuatu yang dituntut, ya, tidak ada tujuan dan manfaatnya. Jadi di pos kesedihan ini Allah Subhanahu wa taala tidak ada perintah ke situ dan juga manusia tidak ada keinginan untuk ke situ. Akan tetapi setiap manusia pasti mengalami yang namanya kesedihan. Jadi antara kesedihan dan kesenangan itu senantiasa berubah-ubah. Jadi kedua hal ini dinamis gitu. Dalam sehari saja, jangan sehari lah. Dalam 1 jam. Dalam 1 jam saja itu kesedihan dan kesenangan kita bisa berulang beberapa kali begitu. Ya. Wah, sampai ke kosan senang. Ya, sampai ke kosan senang. Pas asup geninganan ngan duaan, sedih, terame, ya. Tidak banyak orang. Tapi kemudian dari kesedihan itu ternyata wifi-nya lagi nyala. Senang lagi. Tidak lama dari situ mati lampu, ngejepret atau habis pulsa, sedih lagi. Jadi dalam waktu singkat saja kesedihan dan kesenangan itu berputar terus-menerus. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari kesedihan hati sebagaimana dalam doa beliau. Ya. Jadi doa yang sering kita panjatkan, ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan. Jadi ham itu biasa diartikan kekhawatiran, ya, atau kegelisahan, kegalauan. Ya, jadi ham itu sedihnya itu belum, ya, sedihnya itu belum. Sedangkan huzn sedihnya sudah gitu. Contoh beginilah. Contoh, Arif lagi skripsian. Beres, Arif? Beres? Beres. Alhamdulillah. Nah, ham itu, yang namanya ham itu, ketika kita belum, gimana? Ham itu kesedihannya yang nanti ke depan. Contoh nih, Arif lagi skripsian, belum beres skripsinya. Sedangkan deadline tinggal beberapa hari lagi. Nah, itu rasa ham itu, kekhawatiran. Khawatir, aduh ini bakal bakal keburu sampai deadline atau enggak gitu. Nah, itu ham. Ya, makanya Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ketika misalnya Arif sudah sampai atau sudah deadline, kemudian Arif sudah beres skripsinya, ya. Kemudian mau sidang, nah gitu. Sekarang skripsinya sudah beres, hamnya sudah hilang, ya. Kemudian nanti tinggal huzannya. Kalau huzan itu sudah. Jadi ketika sudah sidang, nah begitu sidang, kemudian muncul rasa huzan, wah ini sudah skripsiannya. Tapi nanti hasilnya bagaimana? Skripsinya sudah, tapi apakah ini diterima atau tidak gitu. Ketika sidang teh langsung teh langsung hasilnya. Iya. Ada revisian dan lain sebagainya. Itu beda antara ham dan huzn. Makanya kita berlindung kepada Allah dari kedua hal itu. Ya, yang selanjutnya mungkin tidak begitu dibahas lah ya. Jadi itu untuk bahan bacaan saja ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu kita bisa katakan secara umum merupakan hiburan. Dan kita juga bisa perhatikan ternyata mayoritas, ya kebanyakan dari ayat-ayat Al-Quran merupakan ayat-ayat kisah. Nah, ini perlu kita perhatikan, perhatikan juga. Apalagi di sini ada yang jurusan sejarah. Ya. Apa efeknya atau apa sisi positif dari banyak berkisah, banyak membaca sejarah? Karena faktanya Al-Quranul Karim itu kebanyakan kisah.
Bahkan dari nama suratnya saja banyak yang menyiratkan tentang kisah. Nama orang, ya, nama tempat, nama apalagi peristiwa, ya, nama keluarga, orang-orangnya dibahas. Itu jadi Al-Quran itu kebanyakan merupakan potret seseorang. Ibrahim, Luqman, Yasin nama orang. Nama surat dijadikan nama orang. Ya, Muhammad, Yasin, Silimani, ya, kayak Bagas mah. Up. Jadi Bagas mah impostor. Ya, Fulki itu ya. Dalam surat Luqman kan ada Fulki-nya. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita baca sejarahnya juga, ya, kita bandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali kisah itu, ya. Bahkan surat Yusuf saja itu dari awal sampai akhir kisah Nabi Yusuf. Dari surat Al-Baqarah saja ada kisah Nabi Musa, ya, kisah-kisah yang lainnya. Dari surat Al-Kahfi ada beberapa kisah. Dari surat Yasin ada kisahnya juga. Dari surat Muhammad menjelaskan kisah juga. Dari Al-Anfal, At-Taubah, kemudian Al-Lahab, dari yang baik sampai yang buruk itu semuanya ada. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin Rasulullah dan juga kita untuk mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu itu. Ini yang buruk-buruknya jangan sampai begini. Ini yang baik-baiknya jangan sampai begini. Lalu apa hubungannya dengan kesedihan? Nah, kita bisa perhatikan perjuangan dakwah Rasulullah SAW, ya, yang mungkin kalau kita membaca sirah nabawiyah itu perjuangan dakwahnya itu sangat-sangat berat, ya, mungkin kita bisa bayangkan, kita bisa bandingkan dengan perjuangan dakwah kita sekarang. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad itu jauh lebih berat. Nah, dengan perjuangan dakwah beliau yang begitu, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin membuat Rasulullah merasa ringan dalam berdakwahnya. Salah satunya apa? Dengan menyuguhkan banyak-banyak kisah, menyuguhkan banyak kisah-kisah nabi-nabi terdahulu dan orang-orang terdahulu. Nama Nabi Musa saja, Musa itu dalam Al-Quran tercatat sampai 136 kali. Ya, berarti kita juga mesti banyak-banyak belajar dari kisah beliau alaihi salam. Ya. Karena kalau kita bandingkan, ya, jangan bandingkan dulu dengan kita lah. Kita bandingkan dulu antara dakwah Rasulullah dengan dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Ya. Kita bisa bandingkan, ya, dari kefasihan Nabi Musa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. No. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang lisannya itu fasih, terkenal akan kefasihannya. Bahasa Arab itu punya nama lain namanya, atau nama sebutan. Bahasa Arab itu adalah bahasa bod. Huruf dod. Karena huruf bo itu hanya ada di dalam bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu disebut juga lughatud dod. Bahasa yang di dalam itu ada huruf dod. Di bahasa yang lain tidak ada. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling fasih dalam menyebutkan mengucapkan huruf do. Sefasih-fasihnya orang hafiz sekarang, ya, mungkin kefasihannya itu tidak sama dengan Rasulullah SAW. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Rasulullah itu adalah lisan beliau itu adalah lisan yang paling fasih. Bahkan dari kalangan Quraisy itu terkenal dengan kefasihannya. Nah, Rasulullah lisannya adalah yang paling fasih. Kita bandingkan dengan Nabi Musa alaihi salam, ya, dengan lidahnya yang cadel, ya, karena ada peristiwa ketika bayi itu
meracak memasukkan api ke dalam mulutnya sehingga lidahnya terluka. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang kita bisa katakan dalam tanda kutip beliau tidak punya hutang jasa kepada orang lain. Ya. Maka ketika dalam berdakwah itu Rasulullah SAW tidak memiliki celah-celah. Ya. Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu ya tidak memiliki celah-celah untuk orang-orang itu menyudutkan Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam ya sudah lidahnya tidak fasih ya. Bahkan dalam surat Al-Qasas juga beliau menyebutkan akhi Harun huwa afsahu minni lisanan farsilhu ma yarid ayyusaddiquni. Ini ada saudara saya Harun, yaitu lidahnya itu lebih fasih, maka utuslah dia bersamaku untuk membantu saya untuk membenarkan ajaran saya ini. Ya, kepada Allah itu berdoa begitu. Nah, dari segi lisan yang pertama, kemudian dari segi hutang jasa. Nabi Musa alaihissalam itu kan dibesarkan di istana, dididik, diasuh di istana. Maka ketika kembali lagi ke Mesir untuk mendakwahkan ajaran tauhidnya, itu Fir'aun dan bala tentaranya tinggal bilang saja kamu ini anak gak tahu diri, anak tidak tahu berterima kasih, tidak tahu diuntung. Ya. Malah mendakwakan atau mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya Allah yang berhak disembah. Karena kan Firaun waktu itu mengaku sebagai Tuhan. Ya. Jadi Rasulullah SAW diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk banyak-banyak belajar dari nabi-nabi terdahulu, di antaranya Nabi Musa alaihissalam yang paling banyak yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di antaranya untuk sebagai hiburan. Oh, ternyata perjuangan dakwah saya ini tidak lebih berat daripada Nabi Musa. Nabi Musa itu kan, pengikutnya itu kan subhanallah ya, pengikutnya itu bahkan sampai-sampai ketika mau masuk ke Palestina itu kan, ya sudah kamu pergi saja sama Tuhan kamu, katanya gitu, berperang melawan mereka. Tapi kalau sudah aman, nah nanti saya nyusul gitu. Jadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam itu kalau kasarnya lah sudah tidak mau berjuang bersama Nabi Musa alaihissalam. Bahkan menyebutkannya Tuhan kamu, bukan Tuhan kita. Sedangkan para sahabat Nabi ketika di medan perang ya, maksudnya perang Badar, itu mereka sama sekali tidak gentar terhadap musuh yang lebih banyak. Mereka sama sekali mereka berkeyakinan, mereka mereka menyatakan diri bahwa mereka tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW satu langkah pun mundur, tidak. Ya, mereka akan senantiasa setia bersama Rasulullah SAW dalam medan pertempuran, dalam setiap gerak langkah perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini juga menjadi hiburan atau menjadi hiburan bagi kita selaku umat muslim secara umum. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan hadis atau yang merupakan hiburan ini, ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hakikatnya juga merupakan hiburan bagi kaum muslimin. Maka ketika kita tertimpa kesedihan, coba kita buka lembaran-lembaran ayat Quran itu ya. Senantiasa bersedia Al-Quran dalam saku. Ketika gabut, buka apa? Buka Al-Quran. Kita punya masalah apa? Baca yang mana saja. Baca yang mana saja dari Al-Quran ketika misalkan kita merasa sedih, galau, lagi gak mood, lagi bad mood ya. Ketika kita mager lah gitu ya, mager, kita buka Al-Quran, buka yang mana saja, mau solusi apapun. Salah satu keajaiban dari Al-Quran itu ya, kita ada masalah apa, ketika kita membuka Al-Quran walaupun secara acak, kita baca perlahan-lahan, kita baca artinya, di situ
bisa disebutkan masalah kita dan di situ langsung oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan solusinya. Ya. Jadi ketika kita bersedih, kita mempunyai hiburan yang dengan hiburan itu kita mendapatkan pahala. Ya. Berbeda mungkin dengan kebanyakan orang-orang atau anak-anak muda seumuran kita mungkin yang ketika galau, ketika mager, ketika sedih punya hiburan tersendiri, tapi hiburan tersebut tidak mendatangkan kemaslahatan dan juga tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an ini adalah hiburan yang efektif, hiburan bagi hati, ada maslahatnya bagi hati, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka dengan hati yang tentram itu produktivitas bisa ditumbuhkan lagi, bisa dimaksimalkan kembali, ya. Maka dengan banyak-banyak zikrullah termasuk membaca Al-Qur'anul Karim, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin bahwa ini merupakan hiburan bagi hati dan juga ada kemaslahatan tersendiri, diantaranya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu hurufnya saja ada 10 kebaikan. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada yang dapat diambil sebagai ilmu yang bermanfaat, kemudian kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya mari kita diskusikan sama-sama untuk semacam sanggahan, pertanyaan, koreksi atau saran dan lain sebagainya, mari kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih kepada Saudara Yasin yang telah menyampaikan materinya mengenai Ramadan. Mungkin kepada para mustami, baik itu yang offline maupun online, jika ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri, Kedengaran tuh ya? boleh ditanyakan. Ya, silakan saudara. Itu langsung yang pertama standarisasi yang diterapkan, baik itu pandangan dari pemateri ataupun pandangan dari agama. Standarisasi maksudnya kalau sedih itu misalkan sehari nggak baca Quran kayak gitulah standarisasi kesedihan itu seperti apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang pertanyaan kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kesedihan dan juga kebahagiaan. Nah, hikmahnya itu menciptakan kedua itu apa sih? Lalu bumbu-bumbu kehidupan tuh seperti itu ya, ada kegagalan, kesedihan. Nah, biasanya kan kehidupan atau misalkan tujuan hidup itu tidak akan berjalan mulus. Orang sukses pun seperti itu. Nah, mengapa jalannya harus seperti itu? Ini aja. Jalan apa? Ini jalan pos-pos untuk menuju kebahagiaan itu ada pos kesedihan, pos kerja keras dulu, pos ini dulu gitu. Mengapa jalannya seperti itu? Itu mah pandangan dari pemateri aja seperti apa gitu. Seperti itu. Silahkan. Ada yang lain dulu nggak? Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Najm, wa annahu wa abhaka wa abka. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang itu tertawa, wa abka, dan juga membuat seseorang menangis, dalam artian bersedih. Jadi ini merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan qadarullah bahwa manusia itu ya memiliki hati
Ya, hati dalam artian apa namanya? Majazi ya. Jadi bukan hanya hati segumpal darah ini gitu. Tapi ada hati yang bisa di situ merasakan perasaan-perasaan ya yang berwarna-warni itu. Yang hati yang bisa merasakan bahagia, hati yang bisa merasakan sedih, hati yang bisa merasa cinta, merasa rindu, merasa patah hati, merasa sakit hati. Ya. Sakit hati itu livernya. Liverpool. Bener lipat. Awal nanti dua Tetap kawal ya. 72 hiji 2. dua delapan dua genep Hiji genep. Sudah. Yang sabar ya Liverpool. Ambil versi. Saya mah Persis dah. Persis Solo. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua perasaan itu bagi manusia. Ya. Karena di samping keistimewaan manusia itu yang dapat berpikir, dapat membedakan antara hak yang dan batil, ya. Bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, maka itulah perbedaannya antara hewan manusia dan hewan-hewan lainnya. Ya. Karena al-insanu hayawanun natiqun. Kalau tentang alasan gitu ya. Kalau kita berbicara alasan, itu kita tidak bisa sampai ke situ karena hanya Allah yang mengetahui. Kan tapi kita bisa menarik hikmah, kita bisa menarik ibrah dari segala peristiwa yang terjadi di alam dunia ini. Termasuk salah satu diantaranya adalah perasaan-perasaan manusia yang di dalamnya salah satunya adalah perasaan sedih. Oleh karena perasaan sedih ini merupakan tabiat manusia, merupakan fitrah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah pembahasan sedih ini ya, ke dalam pos tersebut gitu. Karena adanya rasa sedih itu, maka dibahaslah diantaranya oleh ulama yang satu ini, yang Ibnu Qayyim, bahwa tujuan kita yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita di dalam menuju goal itu, dalam menuju satu titik tujuan itu, kita melewati satu pos ini. Nah, jadi tadi kita bahasanya merenahkan kesedihan itu. Maka ketika kita merasakan kesedihan itu, ya, maka kita tinggal kita mesti peka terhadap kesedihan tersebut. Jadi itu fokusnya. Jadi standar-standar dalam kesedihan itu, ya, kita bisa katakan yang tadi bahwa kesedihan itu ada yang dilarang, ada yang ditiadakan. Intinya sama saja, bahwa seorang muslim, ya, secara khusus, seorang muslim itu tidak sepatutnya untuk bersedih. Ya. Karena kesedihan itu kalau tidak dilarang ya ditiadakan gitu. Tidak ada kesedihan yang dibela, begitulah ya. Jadi ketika merasa bersedih atau ketika seorang muslim itu bersedih, merupakan hak seorang muslim tersebut untuk kita hibur. Ya. Jadi orang tersebut memiliki hak untuk kita hibur. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menghiburnya, dengan cara meringankan beban yang dialami. Termasuk contoh ya tadi ketika misalkan kehilangan seseorang yang disayanginya, kita hibur dia dengan cara menjenguknya, ya,
memperhatikan keadaannya bagaimana, apa yang dibutuhkan. Ketika membutuhkan seseorang teman, maka kita temani. Ketika membutuhkan misalkan bantuan apapun, kita berikan bantuan semampu kita itu. Jadi pada intinya sama, bahwa kesedihan-kesedihan itu ya, apapun sebab-sebabnya gitu ya. Kalau tidak salah tadi ada juga sedikit penjelasan dari beliau rahimahullah. Jadi tidak peduli dengan sebab-sebabnya gitu, tidak peduli dengan apa yang ada di belakang kesedihan itu, akan tetapi yang pokok bahwa kesedihan itu harus dihilangkan sesegera mungkin. Karena kesedihan dari apapun, disebabkan oleh apapun, kesedihan-kesedihan itu la maslahata fihi lil qalbi, tidak ada kemaslahatan bagi hati. Dengan kesedihan, hati menjadi tadi ya, terdorong untuk berhenti, tidak ada motivasi untuk lebih giat lagi. Dengan kesedihan seseorang menjadi mager, seseorang menjadi tidak produktif, ya. Seseorang menjadi kehilangan kesempatan dalam beramal di alam dunia. Karena persepsi kita selaku umat muslim adalah bahwasanya dunia ini adalah ladang beramal. Maka sungguh rugi ketika ladang ini ya, ladang yang siap untuk ditanami, tapi kita abai begitu. Ya, tanah yang subur ini ya, sangat sayang ketika tidak digarap gitu. Jadi dengan waktu yang singkat ini ya, bahkan sudah merupakan bonus ketika seorang manusia hidup lebih dari 60 tahun. Ya. Akan tetapi kita minimal dalam beramal, itu sangat sungguh disayangkan. Oleh karenanya, dengan tiadanya kesedihan, seseorang tersebut bisa menjadi lebih produktif lagi, khususnya utamanya dalam beramal kebaikan, yang mana akan menjadi modal kita untuk nanti kehidupan di akhirat. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua nanti atas kejawab dua anak. Cuman ingin menambahkan, sudah menjadi fitrah rasa itu kebahagiaan ya, sudah menjadi fitrah. Allah menciptakan pasti ada hikmahnya, tapi saya menangkap dari pemateri ini bahwasannya harus segera menghilangkan kesedihan. Nah, sedangkan saya mengutip dari perkataan Jerome Pauline, seorang aktivis, ada orang yang dikasih 10.000 itu senang, ada orang yang dikasih uang 50.000 udah senang, terus ada orang yang merusak kesenangan orang lain, baru dikasih segitu aja udah bahagia, udah senang, norak amat gitu. Nah, jadi kita tidak bisa menstandarisasikan kebahagiaan seseorang gitu. Masing-masing punya standarisasi kebahagiaan. Nah, makanya saya tanyakan apakah ada standarisasi baik itu dari pemateri atau misalkan dari sudut pandang agama gitu. Jadi ketika kita mengetahui standarisasi, maka kita tidak akan melampaui atau tidak akan melanggar standarisasi tersebut gitu. Misalkan standarisasi berkendara menggunakan helm, menggunakan jaket, menggunakan sepatu, bawa surat-surat dan lain-lain. Nah, mungkin itu gitu yang saya maksud. Apakah ada standarisasi? Kalau misalkan tadi saya tangkap dari pemateri tidak ada gitu, itu adalah hak masing-masing begitu. Bukan seperti ya. Bukankah seperti itu gitu? Atau kumaha? Ya, jadi kalau misalkan tadi itu saya mahasiswa Jepang ya, ketika ya, masalah standarisasi ya memang atau persepsi ya masing-masing tergantung perspektif masing-masing kan. Sedih dan senangnya itu. Ada yang sedih itu ketika misalnya
kehilangan orang tua. Kan ada juga yang kehilangan orang tua malah syukur. Bahkan bukan hanya bersyukur, bahkan orang itu yang membunuh, bisa saja begitu, karena harta warisan dan lain sebagainya, bukannya bersedih. Jadi bukan karena, makanya tadi bukan tidak peduli apapun sebabnya gitu, tapi yang pokok itu sedihnya. Ada yang orang yang baru bersedih ketika kehilangan seseorang. Ada yang bersedih ketika kucingnya mati. Mungkin nggak mau cek urang mah kucing paehnya tinggal diceun gitu, kuburkeun. Jadi memang kesedihan itu berbagai macam sebabnya ya. Dan bagi orang-orang pun itu ada yang karena ini sedih, tapi yang orang lain tidak sedih kalau begini mah. Seperti tadi kebahagiaan ya, yang dikasih 10.000, ada yang dikasih 10.000 itu senang ya, berbahagia. Ya pengamen diberi goceng minta deui gitu, mahnya ngon goceng deui. Ada yang diberi 10.000 bersyukur berbahagia, ada yang diberi 10.000 sama harganya, nominalnya sama, tapi perasaannya bisa berbeda. Begitu pula kesedihan. Jadi ada yang dengan sesuatu ini bersedih, ada yang dengan sesuatu ini tidak bersedih. Bahkan di tingkat yang tinggi saja seperti tadi misalnya ya, orang tua meninggal, ada yang sangat-sangat bersedih, ada yang bisa memaklumi karena ini memang sudah waktunya misalkan. Bahkan ada yang justru senang dengan kematian seseorang. Jadi bukan karena sebabnya, akan tetapi karena kesedihannya. Karena dengan kesedihan, sebab sekecil apapun, sebab sebesar apapun, dengan kesedihan orang itu menjadi tidak produktif tadi ya, kalau bahasanya begitu. Ari? Lanjut ke pertanyaan dari Ayat tuh. kabur. Yang lain. Tadi kan Paling mulai sarahan Kayak langsung Pak. tatap muka. Sok welaan. Kabur. Yang orang nggak sih? Kan tadi kayak Tahzan, saya non Huzni-nya, Huzni. Sepedana naon? Itu sih. Kan aya Amul Huzni. Nah, itu Amul Tahzan. Terus kan beda-beda meureunana penggunaannya kumaha. Gitu. Tahzan itu sekarang kita pindah ke bahasan nahwu. Nahwu sorof. Tahzan ini adalah fi'lun mudhari'un. Ya. Hazina yahzanu, tahzanu la tahzan. Masdarnya adalah huznun. Huznun. Jadi ini adalah merupakan fi'il, huznun itu isim masdarnya. Ya. Masdarnya adalah huznun. Nah, untuk penggunaan mungkin begini ya. Jadi poin pertama ya. Poin pertama la tahzan atau wal tainu wala tahzanu, atau di surat Al-Qasas kaila tahzana, itu apa, kaila tahzana, agar ibunya Musa tidak bersedih. Agar ibunya Musa tidak bersedih. Nah, agar ibunya Musa tidak bersedih, nah apa hiburannya, nah gitu. Jadi intinya semuanya sama dibilangkan. Wala takhofi wala tahzani, jangan takut, bersedih. Nah, ada perbedaan, tapi bukan dari segi ininya ya. Kalau tadi amul huzni, tahun kesedihan, ya, amul huzni, tahun kesedihan. Akan tetapi masdarnya, ya, masdarnya kalau dalam Al-Quran kita bisa temukan masdarnya ada yang huznun,
ada juga yang hazanun. Nah ini ada di tadi ya di share tapi Arabnya nggak kebaca ya. Itu nanti ada di surat yang bentar. Nah, di surat Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Bukan adhaba anil adza. Matak-matak dijeda teh nungguan jawabannya Pak. Jadi Allah berfirman, ini merupakan kata-katanya kata-kata ahli surga. Ya. Ahli surga nanti ketika di surga bilang, ya, Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah memergikan, menghilangkan, menghapus annal hazan, ya, dari kita kesedihan. Ada al-huznu, ada al-hazanu, ya gitu. Amul huzni. Kemudian dalam surat yang mana ya ada kata-kata huzn itu. Ya. Nah, ya kalau misalkan fi'il dengan masdarnya ya. Cuman nanti dalam masdarnya ada yang disebut huzn, ada yang disebut hazan. Apa bedanya? Ini para ulama juga yang menjelaskan itu sangat sedikit yang menjelaskan perbedaannya, karena memang perbedaannya itu sangat-sangat tipis atau sangat-sangat dikit, jadi maknanya mirip gitu. Tapi kalau melihat ayat-ayatnya kemudian kita perhatikan konotasi ya, atau konteks dari ayat tersebut, dari kata tersebut dalam ayat, maka kebanyakan ulama menyebutkan bedanya al-huznu dengan al-hazanu ya. Kalau al-huznu itu lebih berat, kalau al-hazanu itu lebih ringan dan juga yang sudah terlupakan lah gitu. Kalau al-huznu itu bisa masih membekas begitu. Bahkan al-huznu itu sebagian kamus bilang atau sebagian ulama bilang al-huznu itu fil hadir wal mustaqbal. Sekarang masih bersedih dan juga kesedihannya itu bisa awet begitu. Bisa membekas. Tapi kalau al-hazanu itu adalah mafata. Apa ya kata-katanya kurang lebih begitu. Kesedihannya itu yang sudah lalu sekarang sudah tidak lagi gitu. Sudah tidak merasakan perasaan itu, tapi dulu pernah begitu. Makanya ahli surga mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sedih dari kami gitu. Ya, dari ahli surga. Karena dulu ketika di dunia mereka semua pernah merasakan sedih, mereka pernah merasakan patah hati, akan tetapi nanti ketika di surga mereka tahu bahwa dulu pernah merasakan tapi sekarang sudah tidak lagi. Sudah tidak merasakan geus teu kapikiran gitu. Tapi ingat dulu pernah. Jadi makanya amul husni, tahun kesedihan. Satu tahun di mana di tahun itu Abu Thalib ya, yang nama aslinya Abdul Manaf bin Abdul Muthalib dan juga Khadijah binti Khuwailid wafat, yang merupakan dua orang yang paling berjasa, yang di garda terdepan dalam melindungi dan membela, membantu Rasulullah SAW. Makanya amul huzni itu kesedihannya itu berlipat-lipat. Kesedihannya itu sangat berat ya begitu. Oleh karena itu Al-Quran hadir sebagai hiburan diantaranya bagi Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Jamaah online sabarahan nonton. Ini nonton. Edit. Terus kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir saya Terakhir dalam ini. Oh iya. Dari materi. Kata-kata terakhir saya, lamun aya hutang lunasan. Halus itu gitu. Terus kita. 15 detik lagi ya.
Oh 15 detik. Sosok dulu. Kata-kata terakhir. 8 7 6 Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi